Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di sore hari ini di dalam ibadah doa. Kita percaya bahwa kita semuanya sore hari ini turut serta di dalam ibadah doa. Kita yakin dan percaya bahwasanya Allah hadir di dalam kehidupan kita. Meskipun kita saat ini beribadah doa di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih anugerah-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Pagi hingga sore hari ini Bapa, Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami. Dan saatnya sore hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 6 Mei 2020, berjudul Pengharapan di tengah penderitaan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya tidak akan membacakan seluruh ayat, tetapi saya akan membagikan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena di dalam ayat tersebut banyak hal yang akan kita pelajari, yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Saudara, pemazmur ini menuliskan itu berlatar belakang di mana keadaan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan, yaitu dari Babel, sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Mereka mengalami banyak kesusahan. Perlu kita ketahui, sebelum ke pembuangan, orang-orang Yahudi ini berlatar belakang sebagai seorang petani. Sehingga ketika pulang dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem, ke tanah lahirannya, mereka memulai dari nol untuk bekerja keras, bercocok tanam kembali. Saudara, ketika mereka bercocok tanam, ketika mereka menaburkan benih ke tanah pertaniannya, para petani ini sering merasa ragu, sering merasa khawatir, dan mereka sering dihadapkan dengan pertanyaan, apakah semua kerja kerasnya ini berhasil? Namun ketika tanaman yang ditanam itu yang tumbuh dan berkembang, dan pada saat mereka panen, para petani itu bernyanyi, bersorak-sorai. Mereka bersukacita dengan hasil yang telah dipanen dan bersyukur atas hasil dan kerja kerasnya. Kita bisa membaca di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 126 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkat yang kita terima dari firman Tuhan ini yang akan kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita melalui ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini, yaitu menabur dan menuai. Menabur dan menuai adalah kesatuan
yang tidak bisa dipisahkan. Menabur dan menuai adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang menabur pasti menuai. Tidak menabur tentunya tidak akan menuai. Kelihatannya sederhana, bukan? Namun inilah yang terkadang sukar bagi kebanyakan orang. Kebanyakan orang hanya ingin menikmati hasilnya saja. Hanya ingin menikmati berkatnya saja tanpa harus mau membayar atau tanpa harus membayar. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ketika bangsa Israel memulai kerja kerasnya kembali dari tanah pembuangan, dia mulai bekerja keras. Ternyata dia menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tanpa menabur, tidak mungkin kita akan menuai. Tanpa bekerja keras, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tanpa cucuran keringat, tanpa tetesan air mata, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian yang terakhir dari firman Tuhan ini yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita akan bersama-sama untuk kita menabur. Ketika kita menabur, kita akan menuainya. Saudara, jangan kita berharap berkat Tuhan akan tercurah atas hidup kita kalau kita tidak mau bekerja, kalau kita tidak mau menabur. Oleh karena itu, ada seseorang yang mungkin bagi kita sangat asing yang bernama author unknown mengatakan, bersabarlah karena kadang kalau kita harus melalui yang terburuk, itu semua untuk mendapatkan yang terbaik. Seperti halnya bangsa Israel, bangsa Yahudi, ketika dia pulang dari pembuangan kembali ke tanah leluhurnya, ia kembali bercocok tanam, ia kembali untuk bekerja keras, mengeluarkan keringat dengan tetes air mata. Ia menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah, maka ia bersorak-sorai. Demikian juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mau berani untuk bayar harga untuk mendapatkan sesuatu. Itu harus berani membayar harga, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini.
Engkau telah mengingatkan kami Bapa, di mana kami harus bekerja keras dengan mencucurkan air mata, maka kami akan menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah dan kami akan bersorak-sorai. Demikian pula Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menabur. Dengan menabur, maka kami akan menuai. Ketika kami tidak menabur, kami juga tidak menuai Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara akan berjumpa kembali di dalam ibadah raya Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.